Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 2 Juli 2022. Happy weekend. Hari ini adalah Sabtu pertama di bulan Juli yang diinisiasikan sebagai Sabtu para imam. Kita berdoa untuk para imam agar mereka hidup semakin suci, setia, dan penuh dengan sukacita dalam setiap karya pelayanan mereka. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan merabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tidak terasa sudah weekend lagi. Namun jangan lupa, walau lagi liburan, untuk tetap jaga kesehatan. Pakai masker bila berpergian, dan bagi yang tetap tinggal di rumah, selalu penuh dengan sukacita. Ada yang mengatakan kepada saya begini, "Romo, enak betul ya jadi orang Katolik. Puasa tetapi boleh tetap minum dan boleh tetap makan." Saya menjawab begini kepada orang itu, bukan hanya enak jadi orang Katolik, tetapi juga jadi orang Katolik penuh dengan jaminan. Wah, keren kan? Kita dijamin akan disertai dalam pensiaran hidup oleh Roh-Nya. Dan berkat Tuhan selalu tercurah bagi kita yang percaya. Dan di akhir hidup kita dijamin dengan hidup abadi oleh karena pahala Kristus yang telah wafat dan menebus kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah kaprah dan keliru memahami makna puasa. Puasa adalah olah rasa dan olah batin yang menjadi sarana untuk mengalami kasih Tuhan. Puasa bukan diet. Dan puasa tidak hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Puasa adalah mematikan keinginan daging agar kita semakin merasakan kasih Tuhan. Kekeliruan para murid Yohanes dalam firman hari ini menjadikan puasa sekedar aturan dan formalitas saja. Maka mereka berkata kepada Yesus, "Kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi kenapa murid-muridmu tidak?" Puasa yang demikian adalah puasa hanya karena kewajiban dan supaya dipandang oleh orang bahwa mereka mengikuti tradisi yang benar. Sementara, mengapa ya? Kok para murid Yesus tidak berpuasa? Apakah mereka tidak memegang tradisi Yahudi dengan baik? Para murid Yesus tidak berpuasa karena kala itu mereka berada bersama-sama dengan sang mempelai, yakni Tuhan sendiri yang hadir bersama mereka. Maka Yesus berkata, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?"
Ya tentu tidak. Karena seharusnya para sahabat bersukacita bersama dengan sang mempelai. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, puasa bukanlah sekedar formalitas dan bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Puasa marah, puasa berkata-kata buruk, puasa kecewa dan pesimis, puasa bersikap egois, puasa dari segala kecenderungan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ini merupakan puasa yang perlu kita buat dalam hidup. Maka pertanyaan permenungan untuk kita hari ini, apakah hari ini aku sudah berpuasa dari hal-hal buruk? Selamat menjawab dan menunaikannya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.